وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau pengurus kok anaknya dikawinkan karo wong jobo, itu namanya nggak fanatik. Nah pengurus lu kok tega-teganya menerakakan anaknya. Ini loh, jadi orang kalau hidup hanya di kalangan komplek pondok saja, makan dicukupi pondok, pakaian dicukupi pondok, bermain dicukupi pondok, dicukupi sabila semua, jadi nggak tahu dia. Jadi anggapan mereka itu keluar itu semua itu jahiliyah, dia anggap jahiliyah, nggak ngerti pipis, nggak ngerti nguyuh, nggak ngerti sholat. La haula wala quwata illa billah. Kasihan sekali ini Mas Miftahul Huda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, sebelum kita beraktivitas melaksanakan sesuatu kegiatan yang menghasilkan minimal 3, yaitu al-awal pahala, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah rizki. Setidaknya kita selalu bergerak untuk menghasilkan di antara 3 ini, pahala, ilmu, dan rizki, minimal itu. Atau yang lain-lain lah yang sifatnya adalah bernilai kebaikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, para penyimak, pengintip dan pemerhati Ribat Aqlis Salim. Di akhir-akhir atau kemarin tepatnya sering kita ikuti. Kenapa saya sering mengatakan seperti itu? Karena perkembangan cokam itu dalam mendoktrin-doktrin itu terus setiap hari berkembang. Sehingga kita harus mengawal. Di antaranya yaitu beredar sebuah ceramah singkat, sebenarnya panjang dan sebenarnya sangat steril ini. Beliau sudah mengatakan ini steril toh. Hati-hati ini steril, pokoknya jangan sampai bocor. Tapi kenyataannya juga di lapangan, bocor kemana-mana. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, yaitu beredar sebuah ceramah seorang pendoktrin yang sering turba ke daerah-daerah wilayah barat, insyaallah Al-Ustadz Miftahul Huda. Ini orang Lamongan kayaknya, bahasanya bahasa Lamongan ya kayak awake dhewe lah, kayak awake dhewe ini gitu. Nah, beliau menturba ke berbagai daerah, di antaranya bocor apa yang disampaikan beliau tentang doktrin yang utama, doktrin yang disebut dengan bekal sebagai seorang pengurus. Kayaknya ini pengurus. Jadi kalangan pengurus cokam telah dibekali oleh Al-Ustadz Miftahul Huda. Seperti yang dulu-dulu, seperti yang sudah-sudah, saya tidak senang mengomentari setelahnya, tapi silahkan disimak nanti. Dan kita harus ta'dil. Jadi bagi kawanku yang share misalnya di laman YouTube dan lain sebagainya, jangan hanya di-share. Harus kita ta'dil. Apa yang menjadi sesuatu yang nyimpang harus kita luruskan. Kenapa? Karena di laman video, di laman YouTube itu tidak semua pro dengan kita, tidak semua JRK. Tidak semua JRK. Nyatanya yang komen di saya itu bermacam-macam. Saya lihat nyatanya subscribe juga. Ya, alhamdulillah.
Jadi bahkan setiap saya upload itu komen paling awal atau bukan paling awal, sering komen walaupun nyinyir, tapi saya lihat oh dia ternyata subscribe, nggak apa-apa, alhamdulillah. Bagi kawan-kawanku yang di media YouTube maupun di yang lain, jangan asal share saran saya, harus kita tanggapi, harus kita ta'dil. Kenapa? Karena konsumtif atau konsumen para penyimak di media sosial itu berbagai macam. Sehingga kalau sampailah kepada orang-orang awam, maka lebih mantap nih. Kalau nggak dibantah, akan lebih mantap. Maka kiranya sepatah dua patah kata, kita harus membantah atau meluruskan ucapan-ucapan beliau. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Di antaranya, salah satunya, ucapan-ucapan beliau adalah ada 4 bekal pengurus. Ada 4 bekal kepengurusan, di antaranya nanti disimak di akhir ya. Setelah saya selesai, saya komentar dulu. Di 4 bekal pengurus, yang pertama adalah kefahaman. Harus kefahaman. Yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga adalah kefahaman, keyakinan, kemantapan. Yang keempat adalah kefanatikan atau fanatik. Hanifan atau fanatik. Ini 4 bekal pengurus agar menjadi yang paham, menjadi orang-orang yang paham. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. 4 ini sebenarnya juga sama sih. Sama intinya loyal, itu aja selesai. Jadi terlalu panjang lebar untuk memperpanjang waktu kalau menurut saya. Hanya untuk memperpanjang waktu, beliau menggebu-gebu dengan mendayu-dayu. Mendayu-dayu. Sampai saya itu malu sendiri kalau dulu saya ingat masa-masa itu ya. Ya seperti beliau. Bahkan saya mungkin lebih keras lagi. Itu ada itu di video saya itu yang short itu, yang video-video pendek itu ada itu. Lebih keras lagi itu saya pembinaannya. Sampai saya malu sendiri, ya Allah kok kayak ngono mbiyen aku ya. Nah, intinya sama di antara 4 tadi, kefahaman, keyakinan, kemantapan, fanatik. Intinya adalah loyal pada golongan. Kemudian dia jelaskan lagi tentang masalah fanatik. Fanatik itu fanatik kepada jamaah. Ya, pada jamaah. Jadi bukan pada Islam. Walaupun beliau mengurai kembali bahwa kita ibadah, kita Islam, kita harus berbentuk jamaah, ilmunya harus mangkul. Kemudian bentuknya berjamaah lillahi ta'ala. Ya. Dan kita yakini wajib masuk surga. Benar. Benar seperti itu, benar. Tetapi jamaah yang seperti siapa? Kalau hanya berkutat hanya di jamaah cokam saja, hanya jamaah jenengan saja, nah yang lain terus bagaimana? Sekali lagi, atau bukan sekali lagi, beberapa kali lagi, ini hanyalah sebuah doktrin, hanya sebuah doktrin untuk memasukkan keyakinan-keyakinan yang ekstrim yang masuk di dalam cokam, di kepengurusan cokam, agar supaya lebih mantap dalam jamaah. Kemudian beliau memberikan salah satu contoh. Ini salah satu aja. Ini contoh ya ini. Salah satu contoh yaitu pengurus kok sampai menikahkan anaknya dengan orang luar. Berarti pengurus ini tidak fanatik. Berarti pengurus ini nggak paham, nggak mantap, nggak yakin. Sama halnya menerakakan anaknya. Mantap ya. Sama halnya seakan-akan seperti bahwa anaknya itu nanti masuk neraka, pasti masuk neraka. Kalau dinikahkan dengan selain orang luar jamaah itu pasti masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Lalu beliau menggambarkan juga kenapa? Karena orang luar itu nguyuh gak ngerti, sholat gak ngerti dan lain sebagainya, najis gak ngerti. Ini loh. Jadi orang kalau hidup hanya di kalangan komplek pondok saja, makan dicukupi pondok, pakaian dicukupi pondok, bermain dicukupi pondok, dicukupi sabila semua. Jadi nggak tahu dia. Jadi anggapan mereka itu keluar itu semua itu jahiliyah. Dia anggap jahiliyah, nggak ngerti pipis, nggak ngerti nguyuh, nggak ngerti sholat. La haula wala quwata illa billah. Kasihan sekali ini Mas Miftahul Huda ini. Jadi semua dianggap seperti itu. Ini adalah doktrin orang yang nggak pernah keluar. Cara bahasanya kuper lah. Makanya sampai sekali-kali keluar, masuk ke wilayah-wilayah pesantren. Dianggapnya nggak bisa sholat. Sebenarnya nggak seperti itu sih. Intinya toh walaupun misalnya
perempuan itu menikah pada orang yang solih misalnya, tetapi kalau selain golongannya antum juga melarang toh. Udah kok perkara reso sholat, enggak. Bahkan membuat lantunan-lantunan yang itu tidak pernah ada. Sholat oleh orang, sholat oleh seperti itulah, seperti itu. Itu kan sholatullah, salamullah lah. Kalau nggak salah itu kan apa lagu-lagu atau solawat-solawat yang sudah diendangkan ma'ruf lah. Beliau plesetkan seperti itu. Padahal di dunia nyata ada nggak seperti itu? Nggak enak tuh. Yaitu buat contoh-contoh sendiri, diguyu-guyu dewe. Hati-hati itu nanti jadi istihza itu, nanti jadi penghinaan itu. Hati-hati itu ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Maka tentunya pendoktrin model seperti inilah yang mungkin kurang jauh mainnya. Dianggapnya semua, misalnya salah satu contoh, orang yang menikah luar itu adalah orang-orang yang dianggap musyrik. Pakai dalil wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum dan lain sebagainya. Jadi dianggapnya adalah musyrik semua. Musyrik itu kan penyembah berhala. Musyrik itu tentunya nggak kenal syahadat. Musyrik tentunya nggak kenal rukun iman, rukun Islam. Ini karena membalung sumsumnya, saking kuatnya doktrin. Maka bekal 4 ini sebenarnya di otak intinya hanya satu saja, yaitu asabiyah. Simak nanti ceramah beliau. Tetap kendalikan emosi, tetap kendalikan amarah, sambil senyum aja. Saran saya bagi pendengar, senyumin aja. Dan selalu kita doakan semoga mendapat hidayah dan semoga terbuka semua, dan khususnya para penyimak Ribat Akhlus Salim bisa berakal sehat, berakal waras, berakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ridho sadarmo karena Allah. Kemudian berikutnya para saudara, bekal berikutnya bapak-bapak, supaya yang pertama kepahamannya dimiliki. Setelah kepahamannya, keyakinannya, kemantapannya bisa jadi jamaah yang fanatik. Kepahaman, kemantapan, keyakinan, fanatik. Karena kepahaman, kemantapan, keyakinan, fanatik ini kita sudah benar. Apa sih yang kita fanatik? Sekarang saya menginjak bab jamaah. Jamaah ini wajib, Pak. Jamaah itu susunan daripada imam dan makmum. Terjadinya imam dan makmum, prakteknya tangannya rokyahnya berjabat tangan dengan imam menerima beatnya, bayak tukas samiknah wa atona mastatona. Nah ini sudah kita laksanakan, maka urutannya kita sebagai diperintah oleh Allah ibadah, kemudian kita di dalam agama Islam pedomannya Quran hadis, ilmunya mangkul musnad mutasil, berbentuk jamaah. Nah ini bapak-bapak, kita harus mantap, harus paham, harus yakin, harus fanatik bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah benar untuk masuk surga, selamat dari neraka. Karena apa? Diakhiri karena jamaah. Kalau pengurus nggak paham loh, pengurusnya nggak paham kok, berarti nasihatnya orang nggak paham, itu nggak jelas. Pengurus nggak mantep, kalau pengurusnya nggak mantep nasihatnya juga nggak ngalor, nggak ngidul. Kalau pengurusnya di sini nggak yakin jamaah itu benar apa enggak, nggak yakin kok. Terus pengurusnya nggak fanatik, inilah gitu. Fanatiknya gimana? Di dalam ayat
221. Wala tunkihul musyrikin, kamu jangan menikah orang musyrik, dan kamu jangan menikahkan anakmu dengan orang musyrik. Bapak-bapak, kalau pengurus kok anaknya dikawinkan karo wong jobo, itu namanya nggak fanatik. Lah pengurus lu kok tega-teganya menerakakan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang iman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Bapak-bapak, ini harus kita sebagai jamaah harus fanatik. Lah kok masih condong? Lah ini bagaimana ini? Kita sendiri. Nanti yang ditanya bukan orang lain, bapak-bapak, kita semuanya itu yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Besok kita giring di padang mahsyar, semuanya dalam keadaan rugi. Termasuk kalau kita punya kepahaman, kemantapan, keyakinan, fanatik ini, kita nggak tergoyahkan. Nah maka amal soleh sebagai pengurus ini, saya ulangi lagi, pengurus harus paham. Maka nanti nasihatnya juga paham. Pengurus harus mantap. Apa sih dimantap? Ya yang disampaikan tuh mantap. Yakin Quran hadis jamaah masuk surga, enggak Quran hadis jamaah itu neraka. Itu harus yakin, harus mantap hatinya itu. Harus fanatik. Dinasihati diri sini duduk di kaca itu. Ini bapak-bapak, kalau sudah seperti ini, inilah jamaah atau bapak-bapak baik sukses. Nah kalau kok di situ putrinya apanya, waduh bagaimana Pak? Kalau ini sudah sama-sama senangnya itu bagaimana? Kalau memang ini bapak-bapak, saya sampaikan, ini namanya steril. Steril kan ini? Jangan-jangan nggak steril. Ya. Jangan-jangan nggak steril ini. Jadi para saudara jemaah, ini harus nanti kita terapkan. Kok sampai terjadi anaknya kok sudah kita jaga, kok anaknya terjadi mau nikah sama orang luar. Ya sekarang kita bina dulu. Maka prakteknya dikenalkan masalah kesucian, bab kesucian, bab keimaman, bab masalah sholat sudah ngerti semuanya, bab jamaah, bab keimaman, baru kita bina, ya kita beakan. Kalau memang mentok-mentoknya begitu kita lakukan. Tapi ini jamaah ini jangan dinodai sendiri. Jangan sampai jamaah kalau pengurusnya itu nggak yakin, nggak mantap, nggak fanatik. Oh bubar, jamaah boleh, nggak jamaah boleh. Sholat oleh ora sholat oleh, sholat oleh ora sholat oleh. Maaf mau kabeh. Jamaah boleh, nggak jamaah boleh. Itu rusak sudah. Inilah namanya zaman SAR akan jatuh. Ini zaman khair bapak-bapak, pegang. Maka anak turun kita semuanya kenal, akan mantap semuanya. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ